sudah terasa asri dengan tanaman atau pohon yang kamu pilih dan tanam. Akan tetapi, jika di sekitar kita juga masih banyak sampah, tidak akan terasa bersih dan nyaman. Sampah bisa berbentuk macam-macam. Pernahkah kalian minum air mineral dalam kemasan gelas atau botol plastik? Apa yang kamu lakukan bila minuman itu sudah habis? Pasti kalian buang gelas plastik itu kan? Bagaimana saat kalian makan buah-buahan? Tentunya kulit dan biji buah tidak kamu makan. Kulit dan biji buah tersebut kalian buang. Dan pada waktu kalian jajan atau makan makanan yang memakai bungkus, tentunya bungkus makanan itu dibuang. Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak sisa makanan yang terbuang, baik sisa makanan yang basi maupun sisa makanan setelah dimasak. Bahkan banyak peralatan rumah tangga atau peralatan kantor yang rusak dibuang begitu saja. Sampah-sampah tersebut menumpuk bahkan menggunung, mengganggu pemandangan. Pernahkah kalian melihat atau memperhatikan tempat sampah? Tempat pembuangan sampah, di sana kalian akan melihat banyak sampah yang berserakan. Kalian akan melihat para pemulung membolak-balik sampah, mencari sampah yang bisa dimanfaatkan. Sampah-sampah yang semulanya dianggap tidak berguna lagi, ternyata masih dapat dimanfaatkan oleh pemulung untuk dijual. Sampah apa saja yang ternyata masih dapat dimanfaatkan oleh pemulung untuk dijual? Kira-kira kalau dijual akan dibuat apa ya oleh pabrik pengolahan sampah? Sampah bisa diolah menjadi pot tanaman gantung, menjadi mainan, celengan, tempat pensil, menjadi hiasan, menjadi keranjang sampah juga, dan lain sebagainya. Kemanakah kalian biasanya membuang sampah itu? Bagaimana cara memilah sampah? Yuk kita kenali tempat sampah sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, tempat sampah organik. Nah, ditandai oleh warna hijau. Jenis tempat sampah berwarna hijau merupakan wadah untuk sisa makanan organik. Nantinya sampah ini bisa dijadikan pupuk kompos. Biasanya sampah organik berupa daun-daunan, bekas sayuran, dan lain-lain. Selain itu, tempat sampah ini juga mempercepat pembuatan kompos. Lalu yang kedua yaitu tempat sampah non-organik berwarna kuning. Warna kuning menjadi ciri khas bagi tempat sampah untuk jenis non-organik seperti plastik bekas, kemasan air mineral berbahan plastik, dan lain-lain. Dengan adanya tempat sampah ini dapat mempermudah pemanfaatannya sebagai kerajinan daur ulang atau daur ulang di pabrik. Lalu yang ketiga, tempat sampah non-organik berbahaya atau disingkat B3 berwarna merah. Sampah jenis ini harus dipisah karena biasanya berasal dari B3. Apa sih B3 itu? Yaitu bahan berbahaya dan beracun, yaitu sampah kaca, kemasan deterjen atau pembersih lainnya, serta pembasmi serangga dan sejenisnya. Hal tersebut berguna supaya sampah jenis ini tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan orang lain dan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, tempat sampah non-organik berbahan kertas, ditandai dengan warna biru. Tempat sampah biru ini diperuntukkan bagi sampah jenis kertas. Pemisahan sampah kertas bermanfaat untuk mempermudah pengrajin dan industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Selanjutnya, yang kelima, tempat sampah residu ditandai dengan warna abu-abu. Tempat sampah jenis ini diperuntukkan bagi tempat sampah residu. Artinya, tempat sampah ini hanya boleh diisi sampah-sampah selain 4 jenis sampah sebelumnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang sampah di sekitar kita dan mengenali tempat sampah sesuai fungsinya.